Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Seperti biasa gue mulai dengan Lenormand. 3 kartu aja untuk mengetahui apa yang terjadi pada Cancer di bulan November. Apa yang terjadi pada Cancer di bulan November? 3 kartu aja. Gue sempat denger sih kemarin katanya Cancer bakalan banyak duit. Kita lihat kartu gue setuju nggak? Apa yang terjadi pada Cancer di bulan November? 3 kartu aja please. Oops. The Coffin. Fox. Mountain. Under the deck. Money. Cuan. Fish. Ya kan? Jantung bacaan kalian Fox. Kalian agak-agak tricky gitu ya dengan energi Fox itu. Kalian smart enough gitu ya. Kalian sangat cerdik untuk menyiasati, mengakali situasi terlalu. Kali ini yang kalian ingin siasati adalah akhir, ending. The Coffin ini artinya yang sudah mati atau itu emang harus ditinggalkan gitu ya. Jadi kalian ingin menyiasati sesuatu yang sudah berakhir itu untuk tidak berakhir mungkin ya. Padahal jelas itu sudah berakhir. Dan justru karena kalian tidak mau menerima sesuatu itu sudah berakhir, sesuatu itu menjadi lebih rumit, challenge-nya lebih besar, rintangannya lebih besar. Alam bawah sadar kalian cuan. Artinya mungkin ini semua berkaitan dengan cuan. Di bawahnya ada snake. Hati-hati dalam mengontrol ya. Ada dengan snake itu bisa transformasi, bisa juga manipulatif atau control freak. Akan kontrak, kerjasama, dokumen ya. Alright Cancer, itu yang akan terjadi pada kalian di bulan November. Kita langsung aja ke Lucky Tarot. Biasanya dengan kartu ini gue buka 12 kartu yang gak akan gue jelaskan semua ke-12 kartunya. Gue hanya akan membaca yang memang bersinggungan dengan pergeseran dengan planet-planet yang ada atau berlaku di bulan November. Kalau kalian gak ngerti maksudnya apa dengan kalender bulan dan planet ya, energi planet itu, kalau kalian kurang ngerti ya betapa gerhana bulan atau pergerakan planet-planet itu sangat berpengaruh energinya buat kita ya. Sadari atau tidak sadari, matahari selalu terbit di pagi hari ya kan.
Walaupun mendung bukan berarti matahari nggak terbit ya, gitu. Perumpamaan yang gue bisa berikan kali ini cuma itu ya. Jadi nggak kelihatan bukan berarti nggak berasa ya. Jadi kalau bisa kalian mengetahui gerak energi-energi itu ya, alangkah baiknya kita menyelaras dengan energi itu karena energi mereka jauh lebih besar daripada single individu gitu loh. Kalau kita melawan energi yang mereka sama aja tadi itu ngoyo ya, the mountain. Mau ngelawan energi semesta yang lebih besar silahkan. Nah, tidak mau menerima suatu kenyataan monggo. Tapi kalau kita tahu ada baiknya kita menyelaras sehingga segala sesuatu itu lebih mudah. Oke, langsung aja apa yang Cancer perlu ketahui di bulan November dengan segala pergeseran planet di bulan ini, apa dampaknya untuk Cancer dalam segala aspek kehidupannya. The World, Temperance, the Fool, the Emperor, Justice, the Chariot, the Hierophant, the Moon, the Tower, the Lovers, the Wheel of Fortune, High Priestess. Under the deck, the Star. Right, kita kilas balik ke Oktober ya. Tanggal 25 Oktober itu ada gerhana matahari di Scorpio karena South Node-nya di Scorpio, dan jadi gerhana itu sifatnya kan karena segaris ya antara matahari, bumi dan bulan gitu ya. Begitupun juga gerhana bulan segaris. Anyway, tanggal 25 gak ada gerhana matahari di Scorpio. Tanggal 28 tanggal 28 Jupiter kembali ke Pisces, masih retrograde. Tanggal 30 Mars secara official dia retrograde ya di Gemini. Jadi kalau kalian pingin cek and recheck energi bulan lalu, silahkan dicek lagi bacaan bulan Oktober supaya kalian juga bisa masuk ke sini dengan lebih lock. Dan tanggal 8 November ya, yang mana itu major event di bulan November, yaitu gerhana bulan di Taurus. Kenapa? Karena North Nodes ada di Taurus ya. North Nodes itu kepala naga dan South Nodes itu di Scorpio, itu adalah ekor naga, yang mana semua hal yang kita udah kenali dengan kalau memang sudah nggak sejalan, udah layaknya kita tinggalkan supaya kita lebih lancar menuju ke kepala naga. Oke. Kita lihat dampaknya gerhana ini, season gerhana ini ya sangat lebih powerful gitu dibanding purnama biasa. Karena dampaknya gerhana ini sampai 6 bulan ke depan, sampai ketemu lagi gerhana matahari di Taurus kali ini ya, dan gerhana bulan di Scorpio kebalik. Jadi sampai tahun depan November pun masih di akses Scorpio dan Taurus ya.
Dan gerhana season ini gunanya untuk melepaskan, memproses kita untuk melepaskan atau membayar karma kita. Lebih tepatnya melepaskan sih. Ya. Nah, gerhana bulan di Taurus efeknya apa sih buat Cancer? Rumahnya Taurus buat Cancer itu ada di rumah ke-11, yaitu kehidupan sosial kalian, network kalian, pertemanan kalian, harapan-harapan, rasa kemanusiaan, keadilan sosial, ya, entah itu juga medsos, ya, bisa juga komunikasi, ya, komunikasi teknologi medsos, dan aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, rumah 11 ya. Jadi sangat mungkin gerhana matahari ini gerhana bulan ini, karena gerhana bulan itu secara general sifatnya membuat kita secara emosional nggak stabil, ya, sangat labil. Jadi mungkin ada yang kehilangan teman, teman dekat, sahabat, karena di sini juga ada COVID ya. Anyway, kalian di rumah 11 itu, di rumah Taurus itu, kalian dapat the Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter. Dan Jupiter di Pisces. Got it. Masih retrograde ya. Yang mana kalau Jupiter retrograde itu fokusnya internal, untuk mengenal batasan-batasan dari dalam diri kita sendiri, untuk kita lampaui di saat Jupiter goes direct. Ya. Nah, di sini adalah mungkin buat kalian adalah rasa kemanusiaan, mungkin adalah pertemanan, ya. Care-nya kalian gitu kan. Kalian ingin terlalu care mungkin ya. Itu batasnya kalian mungkin. Yang membatasi kalian untuk mungkin tiap orang berbeda ya, nggak semua Cancer kayak gitu kan. Anyway, dengan energinya Pisces di rumahnya Taurus, mungkin arti dari persahabatan yang mungkin kalian harus rilis, bagaimana kalian menilai, ya, karena Taurus itu is all about value, ya, dan tradisi. Okay. Di rumahnya Pisces buat Cancer itu ada di rumah ke-9, yang mana tentang travel itu maksudnya segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah emosional, entah geografi. Ya mungkin ada yang bahkan mau pindah atau mau jalan-jalan, mau healing, mau ke Bali. Anyway, ya, rumah ke-9 itu, rumah Pisces itu sendiri itu juga tentang perbedaan, segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, ya, dan juga higher learning. Mungkin ada yang mau sekolah di luar kota, luar pulau, di luar negeri. Di rumah 9 itu juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau tidak biasanya, nggak umum. Bukan nggak umum, ya belum kenal, asing, atau juga tentang luar negeri. Dan di rumah 9 itu juga bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Dan ini secara rumah ke-9 ini sebenarnya rumah originalnya Jupiter. Dan Jupiter lagi ada di Pisces retrograde. Bersamaan dengan Jupiter ada juga Neptune yang retrograde. Neptune itu tentang visi, tentang imajinasi, tentang mimpi, tentang idealnya.
Kalau Neptune lagi retrograde, itu tugasnya energinya itu adalah untuk menyingkap semua ilusi yang nggak grounded enough, nggak realistis. Ya. Dan Neptune retrograde sampai bulan Desember. Sedangkan Jupiter retrograde sampai tanggal 23 November. Oke, dia ghost direct. Artinya kalau Jupiter itu berkah spiritual. Di saat kita mampu melampaui karma duniawi, which is Saturn, ya. Yang mana Saturnnya ada di Aquarius, by the way. Buat kalian itu adalah di rumah ke-8 Aquarius, Saturnnya ada di rumah ke-8, yaitu bagaimana kalian berbagi dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan. Ada batas-batas yang harus kita jaga dan rawat, ya. Karena kita menghargai diri kita sendiri, karena kita mengakui, mengenal kemampuan dan keterbatasan kita. Adanya kita menghargai itu, sehingga secara otomatis kita juga membatasi orang lain, bahkan diri kita sendiri. Saturn di situ, dan kalian dapat temuin energi kalian sendiri, ya. Di rumah ke-8 itu. Di rumah ke-8 itu tentang finansial yang berbagi, tentang joint venture, kolaborasi, tentang properti, warisan, pajak, seks, intimacy, hal-hal yang sifatnya mistis, tabu, dan juga kontrol dan power. Nah, kalian dapat energi kalian sendiri, ini the moon. Ini energinya Cancer. Dan di rumah Cancer ada apa? The World, energi Saturn. Energi Aquarius, Saturn di Aquarius, di rumah ke-8. Itu karma duniawi kalian, ya, yang mana dengan energi The Moon itu sangat sisi emosional kalian, atau ada yang kalian sembunyikan. Kalau kalian tidak menghargai orang lain, itu sama saja kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Sadarin aja itu semua yang di luar itu adalah cermin, akan berbalik pada kita sendiri. Yes, like karma itself. Dan Saturn itu karma duniawi, ya. Jadi kita balik ke rumah ke-9, rumahnya Pisces, di mana ada Jupiter, ya. Kalian akan dapat berkah spiritual dari Jupiter di saat kalian mampu melampaui, ya, karma duniawi Saturn kalian, ya, yang mana yaitu citra diri kalian sendiri. Karena di rumah pertama, bagaimana kalian membangun sampai detik ini citra diri kalian, itu adalah batasan kalian. Dan kalian di rumah Pisces dapat The Tower. Kalian akan melakukan sesuatu yang sangat gak umum buat seorang Cancer seperti kalian melakukan itu, gitu lah, kurang lebih. Jadi shocking, ngagetin orang-orang sekitar. Nah, ini energi Mars, dan Mars ada di Gemini. Rumahnya Gemini buat Cancer itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala sesuatu yang di luar kuasa kita, segala sesuatu di luar kemampuan kita, pengetahuan kita, tentang kegelapan itu sendiri, tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang keyakinan yang membatasi diri kita sendiri. Kalau kalian tanya, kenapa gue gini terus sih, ya? Nah, tuh. Dan kalian gak nemukan jawaban dan alurnya gitu, nalarnya. Nah, tuh. Itu ada unsur rumah ke-12 di situ. Rumah ke-12 itu juga di luar yang materi, jadi bisa spiritual. Nah, Mars di Gemini yang retrograde itu, ya, kalian ingin mencoba-coba. Kalian mencoba di rumah ke-12 kalian dapat High Priestess, energi Pisces itu sendiri. Mencoba memahami, kalian diam. Silence.
Kalian lebih banyak bertindak, mencermati, mempelajari hal-hal yang biasa, di luar kebiasaan kalian. Ya, karena kalian kayaknya untuk ya balik ke rumah ke-11 tadi ya, di mana rumahnya Taurus, energi Jupiter. Memang kalian seakan-akan dipaksa oleh semesta untuk melakukan terobosan-terobosan baru, yang itu mungkin ngagetin lingkungan sekitar kalian. Dan memang itulah maksud dan tujuan semesta, supaya kalian melampaui batasan-batasan kalian. Karena di saat Jupiter direct ya tanggal 23 November, bukan lagi fokus pada internal, tapi fokus pada visi kita, goal kita, target kita, apa yang kalian ingin capai, dan bagaimana kalian harus melampaui batas yang selama ini kalian merasa terbatasi, dibatasi. Oke, tuh gerhana bulan di Taurus. Dan tanggal 16 Venus, planetnya money, value, relationship, dan juga harmoni, meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Itu di rumah ke-6 kalian, Sagittarius. Jadi mungkin selama Venus ada di Scorpio itu agak-agak horor ya, Venus di Scorpio. Karena Scorpio itu sukanya menganalisa, ngeriset ya, main detektif dia ya. Riset dan intens, analisa yang dalam dan deep ya. Itu di rumah kelima buat kalian ya, Venus Scorpio kemarin itu. Coba deh cek di bulan Oktober ya, kalian dapet Justice. Rumah kelima itu tentang romance, love affairs, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang kreativitas kalian. Mungkin ada yang berhadapan dengan pengadilan, atau ada yang merasa diadili. Mungkin ada yang selingkuh. Gua ngomong cuman nggak berlaku untuk semua Cancer ya. Ini general reading. Kalau kalian mau dapat yang lebih spesifik ya personal reading ya. Tuh di bawah box description ada nomor WA gue, kalian bisa kontak, cari tahu info, silakan. Ini energi Libra ya. Mungkin untuk beberapa dari kalian justru kalian menemukan keharmonisan, keseimbangan, balance ya dengan kreativitas kalian, mungkin dengan anak kalian, karena rumah kelima juga tentang anak, dan juga tentang jiwa kekanak-kanakan kalian ya mungkin juga dengan pasangan kalian ya. Kalian menemukan keseimbangan itu. Yang jelas kalian merasa kalian punya kuasa dan kendali penuh untuk mengontrol nasib dan hidup kalian, apalagi di rumah, yang mana kalian juga mungkin kerja di rumah ya. Kalian lagi mencermati semuanya yang terjadi di pekerjaan, rumah. Mungkin ada yang single parent, kerja sendiri ya, juga kerja dari rumah. Anyway, dengan Venus masuk ke rumah ke-6 ya, ini energi kalian juga nih, The Chariot. Kalian mampu mengendalikan sisi terang dan gelap dari dalam diri kalian, sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan, pengakuan ya, dan moving forward.
karena kalian cukup disiplin dan bertanggung jawab terhadap dalam keseharian kalian, dalam rutinitas kalian. Alright, tanggal 17 nggak hanya Venus yang masuk ke Sagittarius, tapi juga Merkuri nyusul, meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Nah, Merkuri di sini adalah planet persepsi, mindset, komunikasi, intelektual, siblings, kakak, adik, ya. Dengan masuknya ke Sagittarius, kalian mungkin akan mendapatkan pengakuan penuh dari mereka semua, ya, tentang kemampuan kalian dalam keseharian. Tanggal 22 masuklah kita ke seasonnya Sagittarius. Matahari masuk ke Sagittarius. Jadi you are known. Jadi kalian adalah pemenangnya, ya. Kalian ngehits. Kalian dapat pengakuan dari orang-orang sekitar kalian. Gitu deh. Wow, oke. Dan tanggal 23 langsung Jupiter, udah gue jelasin kan, Jupiter goes direct, ya. Dia nggak lagi mundur, jadi kalian akan mulai bersikap, ngambil tindakan-tindakan yang walaupun itu ngagetin orang banyak, bodo amat, ya kan. Yang jelas gue tahu kemana gue mau jalan, kan gitu. Visi gue ke depannya kayak gimana, gue akan jalanin. Keren. Dan tanggal 23 itu juga ada new moon di Sagittarius. Dengan segala hasrat, ya, keinginan yang kuat untuk maju, kalian dengan segala pengakuan dan tralala itu, kalian akan benar-benar memulai sesuatu yang baru. Mungkin kalian travel, ya. Alam bawah sadar kalian, the star. Ini energinya Aquarius. Ini juga healing. Saatnya kalian melepaskan energi-energi yang bukan sejatinya energi kalian, ya, sehingga kalian bisa menyelaras dengan semestanya kalian untuk merealisasikan semua harapan kalian menjadi nyata. Di rumahnya Aquarius, ingat sisi emosional kalian dalam batasan-batasan atau yang membatasi diri kalian sendiri. Entah ada orang lain yang ingin mengkontrol, ya, ingin mengontrol kalian terlalu, ya, atau mungkin kalian sendiri, ya, cross watcher atau bukan, atau Cancer itu sendiri energinya adalah dua arah, nggak mungkin searah, ya. Jadi dua-duanya pasti merasa dikontrol, dikuasain, whatever. Langsung aja kita ke Mystical Shaman. Ini kita lihat saran dan petunjuk untuk Cancer di bulan November. Satu kartu aja please. Keluar lagi lo foxnya, coyote, ya kan, under the deck. Kalian sangat-sangat smart. Anyway, saran buat kalian adalah Earth. Artinya Earth itu adalah bumi, ya. Kalian cuma diingatkan untuk tetap membumi dan berlaku menghargai, mengingat kalau kita nggak sendirian di bumi ini, gitu. Jadi cobalah untuk bersilaturahmi, ya, dengan makhluk-makhluk sekitar kita juga, ya, dengan alam kita, ya. Oke. Udah segitu aja, semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih.